Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan kembali meneruskan permainan dari Sri Kandi cantik Indonesia ini kawan. Mumpung isunya masih cukup hangat. Dan permainan yang akan kita cover ini adalah permainannya Mbak Iren Karisma Sukandar. Masih tetap kawan, permainan dari Mbak Iren ini masih di turnamen yang sama dengan video sebelumnya, yaitu di EWS Cup atau Electric Women Star Cup di Jakarta tahun 2007 silam. Di turnamen EWS Cup ini kawan merupakan ajang kesempatan dari Mbak Iren Karisma Sukandar untuk mendapatkan norma Women Grandmasternya. Saat itu Mbak Iren masih berusia sekitar 14 tahun. Bila berhasil mendapatkan 7 poin dari 10 partai yang ada, Mbak Iren akan mendapatkan norma Women Grandmaster pertamanya. Tapi saat itu Mbak Iren gagal kawan untuk mendapatkan norma WGM pertamanya. Dia finish di peringkat ketiga dari 6 pemain yang berlaga. Untuk partai yang kita cover ini adalah partainya yang ke-8, atau pada putaran ke-8 melawan Women Grandmaster asal Ukraina lainnya, yaitu Jana Krivek. Tidak seperti game kemarin kawan, di mana Mbak Iren melakukan pengorbanan atau pertukaran menteri. Kali ini Mbak Iren malah menterinya kena pukul oleh lawan di akhir-akhir permainan. Seperti apakah permainannya? Kita langsung ke atas papan. Di sini Mbak Iren memegang putih mengawali permainan dengan pion E4, Jana Krivek membalas dengan pion E5, kuda F3, dan pion D6 Philip Door Defense. Mbak Iren melanjutkan dengan pion D4 yang merupakan mainline dari Philip Door Defense. Dan tentu saja hitam membalas dengan langkah pion pukul pion. Di awal-awal pembukaan atau di awal-awal video kawan, kadang saya sering tunjukkan berbagai variasi-variasi permainan atau variasi pembukaan. Ini saya tunjukkan buat kawan-kawan yang baru mulai belajar catur. Jadi buat kawan-kawan yang sudah expert atau yang sudah ahli, bahkan yang elo-nya sudah di atas 2500, harap maklum dulu kawan-kawan, kita berikan kesempatan bagi teman-teman yang baru belajar. Pada posisi ini kawan, putih mempunyai pilihan untuk pukul balik pion hitam ini menggunakan kuda ataupun menggunakan menteri. Mbak Iren memilih memukul balik menggunakan kuda. Variasi menteri pukul pion ini juga sering dimainkan kawan-kawan. Hitam biasanya akan membalas dengan langkah kuda C6 mengancam menteri, dibalas oleh putih gajah B5, mengepin kuda, dan ditutup oleh gajah D7. Selanjutnya putih akan pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, dan putih melanjutkan kuda C3, hitam kuda F6, gajah G5, gajah E7, dan biasanya putih akan memilih rokade panjang. Variasi inilah yang sering atau disukai oleh Paul Morphy. Tapi di permainan antara Mbak Iren melawan Jana Krivek ini kawan, Mbak Iren lebih menyukai langkah kuda pukul pion. Hitam melanjutkan langkah kuda F6, kuda C3, gajah E7, gajah E2, dan kedua pemain pun rokade pendek. Hitam menggeser beteng E8, dan Mbak Iren melanjutkan langkah pion F4. Dengan memainkan pion F4 ini kawan, tujuan putih adalah untuk mendapatkan kontrol pada petak pusat. Dan biasanya juga sesegera mungkin putih biasanya ingin membuka lajur F ini. Hitam merespon dengan langkah gajah ke F8 membuka jalur bagi beteng untuk menyerang pion E4. Di backup oleh gajah F3, pion C5 langsung menyerang kuda. Memainkan pion dengan tempo menyerang kuda ini kawan agar nantinya pion ini tidak terjebak oleh langkah kuda nanti. Oleh karena itu sesegera mungkin putih memainkan pion C5 ini dengan tempo mengancam kuda. Kuda lompat ke E2, kuda hitam C6, dan sekarang pion H3 lanjut Mbak Iren. Selain untuk mengontrol petak gate 4 kawan, pion H3 ini dipersiapkan oleh putih untuk mempersiapkan langkah atau serangan badai pion di sayap raja berikutnya. Dan hitam merespon dengan langkah pengembangan gajah D7. Dan Mbak Iren sekarang mendorong pion G4 memulai serangan badai pionnya di sayap raja. Langkah ini diantisipasi atau direspon oleh Jana Krivek dengan memainkan pion H6 untuk menghadang pergerakan pion G ini untuk didorong maju ke petak G5 di langkah berikutnya. Mbak Iren melanjutkan dengan menggeser gajahnya ke G2. Ini untuk melindungi pionnya yang ada di petak H3 kawan,
sebelum mendorong pionnya ke petak G5. Direspon oleh hitam dengan memainkan pion B5. Langkah pion B5 ini bukanlah langkah pengorbanan kawan-kawan. Ini adalah langkah pertukaran pion. Apabila kuda ini pukul pion B5, maka hitam akan membalas pukul pion E4 karena pion E4 tadi sudah ditinggal oleh kudanya. Jadi di sini Mbak Iren tidak melanjutkan langkah kuda pukul pion B5 kawan, melainkan meneruskan rencananya dengan pion G5. Pion pukul pion dipukul balik oleh pion mengancam kuda. Kuda lompat ke H7 berbalik mengancam pion, dilindungi oleh pion H4. Dan coba perhatikan kawan, begitu agresifnya Mbak Iren melakukan serangannya sampai langkah ke-16 ini. Di langkah berikutnya putih bisa saja melakukan manuver dengan kuda G3 kemudian lompat kembali ke petak F5. Ataupun kuda juga bisa melanjutkan pukul pion B5 ataupun bisa memilih menempatkan kudanya di sentral papan atau di petak pusat. Di sini hitam atau Janagrifek merespon dengan langkah kuda ke E5 menempatkan kudanya di petak pusat. Dan Mbak Iren melanjutkan langkah kuda G3. Gajah hitam G5 mengancam menteri ke D2. Sekarang menteri hitam berkembang ke D7 memberikan sokongan bagi gajahnya. Dan juga untuk melindungi pion yang ada di petak B5 ini dari ancaman kuda. Pada posisi ini kawan, putih bisa saja melanjutkan langkah pion B3 dengan rencana untuk Viajento gajahnya ke petak B3 dan nantinya akan disusul dengan langkah kuda ke petak D5. Tapi pada posisi ini kawan, Mbak Iren lebih menyukai melangkahkan kudanya langsung ke petak D5. Hitam membalas dengan gajah H3 ingin mengadu gajah petak terangnya. Tentu saja tantangan ditolak kawan karena bila gajah pukul gajah akan membantu menteri hitam berada pada petak H3 dan akan lebih dekat dengan raja putih ini. Mbak Iren melangkahkan kuda F5 memblokade diagonal petak terang bagi menteri untuk menyokong gajahnya. Gajah pukul gajah dipukul balik oleh menteri, sekarang pion G6. Mbak Iren mengorbankan kudanya kawan, lebih memilih mendorong pion H5. Tapi pengorbanan tidak diterima oleh Janagrifek, dia memainkan raja ke H8. Kenapa pada posisi ini tadi hitam tidak menerima pengorbanan kuda putih nih kawan? Apabila langkah ini dipilih oleh hitam, maka putih akan melanjutkan langkah pion G6. Setelah pion pukul pion dipukul balik oleh pion putih. Dan coba lihat posisi kuda hitam ini kawan. Dia sudah terjebak di posisinya di petak H7 ini. Dia sudah tidak bisa lagi lari ke petak G5 ataupun ke petak F6. Jadi pada posisi ini tadi langkah pion H5 ini bukanlah merupakan langkah pengorbanan kuda F5. Di sini tadi Janagrifek menggeser rajanya ke H8 dan Mbak Iren melanjutkan langkah pion pukul pion. Dan dipukul balik oleh pion hitam mengancam kuda. Pada posisi ini kuda putih F5 mendapatkan ancaman dari pion hitam. Mungkin petak E3 ataupun petak H4 merupakan pilihan terbaik bagi kuda putih ini. Tapi di posisi ini kawan, Mbak Iren tidak mencoba memindahkan kudanya. Dia tetap mengorbankan kudanya. Dia melangkahkan kuda D ke petak F6 mengancam menteri. Sebetulnya pada posisi ini putih masih tetap unggul kawan dan dalam posisi menekan. Tapi sayangnya Mbak Iren melangkahkan kuda ke petak F6. Langkah inilah yang dimanfaatkan oleh hitam untuk bisa lepas dari tekanan putih, yaitu dengan langkah kuda pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh pion, barulah hitam berani pukul kuda F5. Sekarang Mbak Iren kalah 1 perwira dari Janagrifek di langkah ke-25 ini. Dan Mbak Iren melanjutkan langkah beteng pukul pion F5. Menteri hitam bergeser ke H7 untuk melindungi rajanya. Sekarang gajah ke G5. Langkah raja ke petak F2 ini sangat disarankan untuk putih kawan, agar raja serta menterinya tidak berada satu lajur atau mentumpuk. Ini yang tidak dilihat oleh Mbak Iren pada waktu itu kawan. Dia memainkan gajahnya langsung ke G5.
dan direspon oleh hitam dengan langkah kuda ke petak F7 untuk memberikan ancaman bagi gajahnya dan juga memberikan jalan atau akses bagi betengnya untuk memberikan tekanan pada pion E4. Dan lagi-lagi Mbak Iren membuat langkah yang kurang akurat kawan dengan menggeser beteng A ke F1 untuk menumpuk betengnya di lajur F. Simpel saja kawan taktik berikutnya oleh Jana Krivek setelah unggul 1 perwira. Dia menukarkan perwiranya kuda pukul gajah. Dipukul balik oleh beteng. Lebih baik putih memukulnya menggunakan menteri. Nantinya setelah dapat ancaman dari gajah di petak H6, menteri nanti bisa bergeser ke petak H5. Tapi Mbak Iren lebih memilih memukul kuda menggunakan beteng. Jana Krivek melanjutkan langkah gajah H6 mengancam beteng. Beteng digeser ke H5 mengepin gajah. Tapi lihat kawan, setelah beteng ini meninggalkan lajur G, maka lajur G ini terbuka. Tentu saja kawan-kawan bisa melihat apa keuntungan bagi hitam di langkah berikutnya. Tentu saja beteng diletakkan di lajur G mengancam menteri. Dan dapat dipastikan menteri ini pun akan tewas. Mbak Iren menggeser beteng naik ke F2. Beteng pukul menteri skak, dipukul balik oleh beteng. Sekarang gajah hitam ke E3 skak dan juga membuka ancaman bagi beteng putih H5 ini. Beteng putih pun akan tewas di langkah berikutnya. Tapi di langkah ke-32 ini kawan, Mbak Iren Karisma Sukandar menyerah pada Jana Krivek. Dengan kekalahan ini kawan, Mbak Iren gagal mendapatkan Women Grandmaster saat itu walau masih menyisakan 3 game lagi. Tapi nilainya tidak mencukupi setengah poin walaupun menang di sisa 3 game berikutnya. Itulah kawan salah satu game Mbak Iren di turnamen EWS Cup di Jakarta tahun 2007. Semoga kawan-kawan tadi bisa terhibur dan terinspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.